Beberapa tahun belakangan ini, rekor kemenangan terbesar di Premier League 9-0 itu rasanya hampir tiap tahun ada yang nyamain gitu. Tapi nggak ada yang bisa memecahkan rekor sampai jadi 10-0. Yang terakhir adalah Liverpool kemarin membantai Bournemouth 9-0 setelah mereka kalah sama MU ya 2-1. Dan Liverpool akhirnya mengamuk membantai 9-0. Dan sebagai salah satu dari 3 juta pemain FPL yang mengapten Mo Salah, gue berpikir harusnya kalau 9-0 itu pasti Salah ada hasil lah. Minimal 1 gol dan 1 assist gitu. Dan ternyata tidak sama sekali. Jadi saya mewakili semua pemain FPL yang kaptennya Salah. Turut berduka cita, I feel you. But ya sudah, selamat datang di Tiang Jauh. Oke, welcome back di Tiang Jauh, podcast sepak bola Popo on the radio. I'm your host Popo Kosan yang bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan mereview pertandingan terutama Liga Inggris weekend kemarin. Dan berhubung minggu ini ada pertandingan di tengah minggu, maka nanti kita akan mempreview pertandingan yang tengah minggu aja. Tapi minggu depan kita akan mereview pertandingan yang weekend. Karena ya masih seminggu sekali sih soalnya Tiang Jauhnya. Makanya kamu nonton yang banyak, share yang banyak biar bisa jadi seminggu 2 kali. Langsung aja kita mulai review yang pertama. Liverpool 9-0 lawan Bournemouth. Yang gue ambil dari pertandingan ini adalah Bournemouth ini jelek banget. Kalau kata Coach Justin, ancur-ancuran. Definitely ini adalah tim terjelek di Premier League. Responnya terhadap bola muntah jelek. Defense set piece-nya jelek, komunikasi antara kiper sama back juga gak jelas. Padahal Bournemouth ini kan belum beli pemain sama sekali ya di musim ini. Jadi harusnya timnya dia hafal dong cara main satu persatu dari pemainnya. Tapi ya intinya Bournemouth jelek banget, kandidat paling kuat degradasi. Salah 2 peluang emas, zong semua. Padahal dia main 90 menit di saat yang lain ditarik soalnya dia belum ngegolin. Soalnya dia ini lagi mengincar rekor golnya Steven Gerrard buat Liverpool. Jadi makanya pengen ngegolin. Tapi hasilnya malah jadi gak gol. Ini mirip kayak kasusnya Stephen Curry waktu mau rekor jumlah 3 point terbanyak sepanjang NBA. Dia nembak mulu gak ada yang masuk. Tapi minggu depan sih harusnya kembali ngegolin lagi sih Salah. Semoga ya, soalnya kayaknya gue ngapten Salah lagi deh FPL next game week. Kemudian ada Nottingham Forest 0-2 lawan Tottenham. Jujur walaupun Tottenham menang 2-0, tapi gue bilang Nottingham Forest ini mainnya, build up serangannya itu seimbang atau bahkan di beberapa momen lebih bagus daripada Spurs. Sementara Tottenham ini tim yang so far musim ini itu mainnya counter attack banget men. Kayak gue gak yakin sih Tottenham ini bisa juara. Top 4 sih ya rebutan tiket top 4 lah. Tapi kalau untuk juara kayaknya kalau cuma bisa counter attack gitu bakal pusing. Udah 4 minggu Tottenham babak satunya jelek banget terus. Walaupun ini leading 1-0 di babak 1, tapi berat kayaknya buat juara. Walaupun kalau di pertandingan ini memang yang layak menang mereka sih. Kemudian ada Southampton lawan Man United 0-1. Clean sheet pertama buat MU musim ini. Kemenangan tandang pertama dari 9 atau 10 pertandingan beruntun. Tapi memang kelihatan sih di pertandingan ini kalau MU ini masih work in progress ya. Masih naik turun performanya dalam 90 menit itu. Terutama menyerangnya. Kalau untuk bertahannya back four-nya itu yang Dalot, Varane, Martinez, Malaysia. Gue bilang ini first teamnya sih. Gue bilang harus main terus. And then ada Arsenal 2-1 sama Fulham. Fulham ini terus membuktikan ke gue kalau ini adalah tim promosi terbaik musim ini. Fighting spiritnya oke, penuh passion, and Arsenal juga menunjukkan perubahan dari musim sebelumnya karena game ini sebenarnya Arsenal mendominasi ya, nyerang terus tapi terus kecolongan gol oleh Mitrovic karena blundernya Gabriel. Dan kalau ini Arsenal musim-musim lalu biasanya terus mentalnya down dan ya bisa seri aja udah bagus, tapi ini bisa comeback. Padahal kebobolnya tuh abis halftime, jadi nggak ada halftime team talk gitu kan, tapi ya kemajuan mental lah untuk Arsenal. Kemudian City Crystal Palace 4-2, prediksi gue 4-1, cuma beda 1 gol aja. Nothing much to say sih, karena golnya Palace ini dua-duanya hoki, nggak ada yang bener-bener bagus. And City
beda sama lawan Newcastle ya. Kalau lawan Newcastle City kelihatan kebingungan gitu, tapi lawan Crystal Palace ini City-nya nyantai aja, bahkan harusnya bisa menang lebih besar. Dan gue makin yakin kalau top scorer Liga Inggris musim ini kayaknya Erling Haaland deh. Dia udah ngegolin 6 gol dari 4 pertandingan. So kayaknya top scorernya kemungkinan besar dia deh. Ada apa lagi ya? Chelsea Leicester 2-1. Chelsea kartu merahnya bego. Leicester tapi yang sering gue bilang jelek banget. Jadi ya Chelsea layak menang. And then Aston Villa sama Everton, man. Dua tim ini gue seperti bilang minggu lalu, kayaknya Gerrard sama Lampard ini bersaing untuk menjadi pelatih pertama yang dipecat musim ini. Everton cuma bisa 1-1 sama Brentford, yang sebenarnya prediksi gue menang Brentford, jadi lumayan, tapi tetap aja nggak jelas. Aston Villa, West Ham di kandang sendiri kalah 1-0 sama West Ham, yang sebenarnya belum pernah menang di Premier League musim ini. Jadi ini juga mengkhawatirkan kalau gue jadi supporternya Aston Villa sama Everton. Wolves Newcastle 1-1, prediksi gue 1-2 menang Newcastle, and ya seru sih. So hasil prediksi gue kemarin dari 10 pertandingan 6 gue menebak hasilnya benar, tapi skor yang benar cuman si Nottingham Forest lawan Tottenham. Jadi gue skornya berapa ya? 7 poin dong, gila 7 poin dong. 7 poin? Iya 7 poin. Aduh. So itu dia. Dan langsung sekarang kita masuk ke prediksi game week 5. Ada Crystal Palace lawan Brentford 1-2. Untuk Brentford, gue masih yakin Brentford ini bisa bersaing di papan tengah. Kemudian ada Fulham lawan Brighton 0-2 untuk Brighton. Walaupun Fulham ini gue bilang tim promosi paling bagus, tapi Brighton gue bilang keren, men. Sekarang mereka di posisi 3 atau 4, pokoknya di top 4. Terus ada Southampton lawan Chelsea. Southampton jelek sih. Jadi walaupun Chelsea ini nanti nggak ada Conor Gallagher karena kartu merah, Koulibaly juga kayaknya belum main kan, masih di suspend kartu merah. Kayaknya masih menang Chelsea. 2-1 untuk Chelsea. Leeds Everton, like I said, Everton jelek banget. Leeds bagus di kandang sendiri. 2-0 buat Leeds. Arsenal Aston Villa 2-1. Untuk Arsenal. Bournemouth Wolves. Bournemouth jelek banget, tapi Wolves ini selalu kesulitan untuk ngegolin ya. Walaupun Jimenez udah balik lagi sih, tapi tetap masih kesulitan. Jadi gue bilang tipis aja, tapi yang menang Wolves 0-1. Man City Nottingham Forest 4-0. West Ham Tottenham 0-1. Nah, Liverpool Newcastle 3-2. Gue lihat defendingnya Liverpool ini rada mengkhawatirkan sebenarnya. Newcastle nyerangnya cukup oke. Dan terakhir untuk pertandingan game week 5 yaitu Leicester lawan Man United. Leicester juga jelek banget terutama defense-nya. So gue bilang MU menang 3-1 walaupun sekali lagi defense-nya MU juga rada bolong-bolong sih. So itu aja untuk yang prediksi. Yang game week 6 which is weekend ini gue gak bahas semua ya, tapi prediksinya tetap gue prediksi semua. Tapi yang gue bahas beberapa aja yang menarik buat ditonton tentu aja. Sabtu Everton lawan Liverpool Merseyside Derby. Di kandangnya sendiri, kandangnya Everton kalau main di kandang sendiri lebih solid sih jaganya, tapi ya ini kayaknya bakal seru. Prediksi gue 1-3 untuk Liverpool. Dan apalagi ya yang seru ya, ada Brentford Leeds, Newcastle Crystal Palace, Tottenham Fulham harusnya seru. Tottenham Fulham. Bukan tidak mungkin Tottenham kepleset di Tottenham Fulham ini sih. Derby London juga kan itu. Kemudian hari Minggunya tentu aja ada Man United lawan Arsenal. Jam 10:30 malam. Hari Minggu Arsenal belum terkalahkan di Premier League, masih menang full terus. 4 kali menang, 4 kali main. Game week 5 besok Arsenal lawan Aston Villa, gue bilang masih menang juga. Jadi 5 kali main, 5 kali menang. Dan game week 6 lawan MU. Di sini nih, menurut gue kayaknya bakal kepleset sih Arsenal. Antara seri atau kalah. Tapi karena saya fans MU, jadi saya harus memprediksi menang MU ya. Apalagi udah ngalahin Liverpool. Jadi harusnya menang dong lawan Arsenal. Jadi gue kasih skor 2-1 untuk MU. So that's it. Satu berita lagi tambahan. Kasus lagi ya si Paul Pogba. Gue beruntung sih sebagai fans MU. Pogba selesai karena Pogba udah pindah lagi karena barusan aja Pogba dan pengacaranya itu mengeluarkan pernyataan kalau
dia sedang diperas oleh komplotan organized crime kayak geng mafia gitu yang memeras dia. Dan yang bikin lucu adalah salah satu yang terlibat dalam geng mafianya ini itu adalah kakaknya dia sendiri, yaitu Matthias Pogba. Pogba sendiri sekarang lagi cedera, lagi nggak bisa main. Jadi gue nggak tahu apakah emang ini beneran dia diperas atau settingan belaka biar namanya dia tetap muncul di media. Soalnya kalau dia cedera nggak main kan nggak muncul di media, dan hasilnya yang nonton dokumenterinya berkurang kan jumlahnya. Gue nggak tahu sih. Tapi ya gue lega dia udah nggak di MU. Soalnya kalau dia di MU keluar berita kayak gini, aduh sirkus banget gak sih. Udah MU lagi banyak kasus, dari Mason Greenwood, ada Ryan Giggs juga kasus juga, terus ada kasus ini lagi, kasus Ronaldo mau pindah. Wah gila, drama habis sih kalau masih ada Pogba. So gue bersyukur udah pindah, walaupun gue berharap juga tetap gak terjadi apa-apa sama dia. And I guess that's it buat Tiang Jauh kali ini. Kita ketemu lagi di Tiang Jauh minggu depan. Kita akan mereview game week 5 dan 6. And jangan lupa kamu bisa nonton ini di YouTube Popo on the Radio, bisa dengerin di Spotify Off the Record, dan ada podcast gue yang lain juga yaitu Off the Record yang membahas bukan sepak bola. So that's it. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.